Halo, jumpa lagi di channel kami Catatan Aymar dan saya Sam Umar. Dan untuk kali ini saya akan membahas buku komik yang saya suka dari DC, Black Label ini, dan judulnya adalah Harleen. Ini adalah cerita tentang Harley Quinn, yaitu tokoh yang villainnya ya, yang tokoh jahatnya, yang menjadi pacarnya Joker. Nah, di sini di buku ini itu diceritakan asal mula bagaimana Harley Quinn ini menjadi Harley Quinn gitu. Asal mulanya dia itu nama aslinya adalah Harleen Quinzel, seorang dokter psikolog, psikiater, dan dia adalah dokternya Joker. Kemudian ada sesuatu yang terjadi sehingga akhirnya membuat dia menjadi Harley Quinn gitu, menjadi tokoh villain. Dan buku ini, yang ini dibuat oleh Stephen Sejic, tapi latar belakang ceritanya tetap mengacu pada cerita yang dikembangkan, yang created oleh Paul Dini. Dan saya juga punya ini, kalau yang ini judulnya Mad Love, ini juga oleh Paul Dini dan Pat Cadigan. Ini kalau ini novel, juga sama sih ceritanya adalah tentang asal mula bagaimana seorang dokter psikolog yang bernama Harleen Quinzel menjadi Harley Quinn, tokoh yang jahatnya yang kemudian nanti dia bekerja sama dengan Joker ya untuk ya menjadi tokoh jahatnya dari Batman gitu ya. Oke, tapi saya tidak akan membahas yang novel ini karena saya akan membahas yang komik ini. Oke, jadi ini tampilan awalnya begini, tampilan depannya. Ini Harleen by Stephen Sejic. Di sini ada tulisannya nih DC Black Label. Kalau yang saya pahami sih Black Label itu bukan untuk anak-anak ya jadinya, karena isinya di dalamnya lebih serius gitu untuk orang dewasa gitu. Kemudian ini belakangnya, ini Joker, ini waktu masih si Harley Quinn ini masih seorang dokter ya, Harleen Quinzel. Ini pas awal dia mulai jatuh cinta sama Joker. Oke, kita akan membuka dust jacketnya, oke? Oke, jadi di dalam jas jaket ini ada gambar Harleen-nya begini. Ini saya suka sekali dengan tampilan gambar yang dibuat oleh artis di buku ini ya, si Stephen Sejic. Dan ini buku ini terbagi atas tiga buku ya. Ini setelah dia menjadi Harley Quinn. Ini seperti yang tadi di jas jaketnya. Jadi awal mulanya ini si Harleen Quinzel ini buku pertama ya. Harleen Quinzel ini seperti bermimpi gitu ya. Bagaimana dia akan menyelamatkan pasiennya bernama Joker ini. Kemudian ada gangguan ini seperti setan, tapi mungkin ini penggambaran dari Batman gitu ya. Karena nantinya dia tidak suka dengan karakter Batman juga gitu, seperti si Joker. Karena dia punya filsafatnya itu untuk benar-benar menyembuhkan pasiennya itu dengan pendekatan yang kedokteran gitu ya. Bagaimana dia percaya bahwa penjahat sekelas Joker yang kebanyakan orang bahkan Batman pun beranggapan bahwa dia tidak tertolong gitu ya secara psikologi gitu ya, tidak bisa diubah menjadi normal lagi, tapi si Harleen Quinzel ini percaya bahwa setiap orang
seburuk apapun, bahkan Joker pun nantinya bisa disembuhkan gitu, jadi orang normal lagi. Terus ini ada wawancara dengan salah satu penjahat yang dimasukkan ke Arkham Asylum, jadi tidak dimasukkan ke penjara ya. Di Black Cat, kalau di Gotham itu ada nama penjaranya namanya Black Cat. Tapi penjahat-penjahatnya ini semua penjahat-penjahat yang jadi musuhnya Batman itu dimasukkannya ke Asylum gitu, ke semacam rumah sakit psikiater, psikolog gitu, Arkham Asylum namanya. Dan ini sebenarnya adalah cerita yang dibawakan oleh, jadi si Harleen Quinzel, si dokter ini sedang mengadakan simposium yang dia mengetengahkan teorinya gitu ya, bahwa setiap penjahat ini bisa disembuhkan gitu. Ini sedang mengadakan semacam simposium gitu yang dihadiri oleh beberapa orang, termasuk ini itu Dr. Fox yang bekerja sama dengan Batman di bagian ilmu pengetahuan ya, yang dia mengembangkan berbagai macam persenjataan dan mobilnya, pokoknya perangkat kerasnya Batman gitu ya. Ini awal mulanya ini pas waktu si Harleen Quinzel-nya ini sedang sedang di simposium ini, sedang berbicara gitu, dia menganggap mungkin apapun yang dia omongin itu tidak menarik gitu, makanya sepertinya ini juga dia pergi gitu akhirnya. Terus kemudian di sini diceritain kalau akhirnya dia kayak putus asa gitu, terus ke bar sama temennya gitu. Kayaknya nggak mungkin deh saya bisa meyakinkan orang lain kalau teori saya ini bisa dimanifestasikan. Jadi penjahatnya itu, teorinya itu seperti tadi, bahwa setiap penjahat itu masih bisa diubah gitulah. Jadi tidak dengan dimasukin ke penjara kemudian nantinya berubah sendiri, tapi bisa dimasukkan ke semacam rumah sakit aja, kemudian nanti disembuhkan gitulah, dijadikan normal lagi gitu. Kemudian ini adegannya ya setelah dari bar ini, terus dia pulang. Nah pas di jalan ini kemudian ada kejar-kejaran gitu ya, polisi ngejar, ada kejar penjahat gitu. Kemudian terjadi ledakan, mobil polisinya tabrakan gitulah. Kemudian ada ledakan dan muncul nih Jokernya nih sama teman-temannya nih. Ini pertama kali dia bertemu dengan Harleen Quinzel. Ini saya suka dengan gambarnya ini Harleen. Ini pas pertama kali Harleen melihat si Jokernya ya. Terus ini ada gambarnya, ini Harleen, ini Joker gitu. Jadi kayak di satu wajah gitu, tapi sebenarnya ada dua gitu ya. Saya senang dengan penggambarannya di komik ini gitu ya. Jadi kayak seakan-akan kita menonton film gitu, bukan sedang membaca komik. Ini kemudian ini awalnya mungkin saya akan kayaknya bakal dibunuh gitu loh sama si Joker ini kan. Di sini ada cerita semacam kaleidoskop jadi dari si Harleen Quinzel-nya dari muda kemudian beranjak dewasa, kemudian kemudian sekolah gitu ya. Pokoknya di sini ada semacam cerita dulunya gitu sebelum kesini gitu. Ternyata ini dia udah kayak mau siap-siap, kayaknya bakal ditembak, ternyata nggak jadi gitu sama si Joker, dilepasin aja gitu. Terus ketawa-ketawa gitu kan si Jokernya. Ya udah, terus udah gitu si Jokernya kabur. Pas kabur ini kayaknya ini Batman-nya mau datang nih ya. Ya kayaknya mau datang. Terus ini yang lucunya ini, di sini kan kelihatannya kalau si Jokernya dia pakai seat belt, sementara yang ini mengemudikan kendaraannya nggak pakai. Terus pas si Batman datang,
dengan tiba-tiba mobilnya langsung berhenti secara tiba-tiba, jadi kayak nggak pakai seat belt. Akhirnya dia jadi keluar gini menembus jendela depan. Terus yang lucunya ini si Jokernya terus bilang, ya meskipun kita penjahat juga kita tetap harus taat peraturan gitu, harus pakai seat belt gitulah. Ya, ada lucunya gitulah. Kemudian di sini si Batman-nya datang pakai kendaraannya ini yang terbang. Ini si Harley Quinzel-nya hanya terbengong-bengong aja gitu ya, menyaksikan semua ini. Satu-satu si Batman-nya mengambil penjahatnya yang lain. Disesainnya cuma satu, tinggal si Joker aja. Dan ini penggambaran yang besarnya ini. Terus ini terjadi semacam pergumulan gitu ya. Batman mengejar Joker sampai akhirnya tertangkap lagi Jokernya. Terus kemudian beralih ke cerita berikutnya. Ini si Harley Quinzel-nya terus akhirnya ketemu sama yang tadi si siapa? Dr. Fox si Fox ya. Yang temennya Batman itu, Lucius Fox. Ini yang tadi nonton di acara simposiumnya dia. Nah, si Fox ini, si Lucius Fox ini, dia ceritanya dia akan memberikan dana gitu kepada dia, setuju dengan proposal yang diajukan oleh Harley Quinzel, dan dia akan menjadi semacam donatur gitu ya, memberikan dana untuk risetnya yang akan dilakukan oleh si Harley Quinzel ini gitu. Jadi si Harley jadi kayak jadi dapat dana, jadi dia akhirnya merasa positif gitu. Dia bisa nih mengaplikasikan teorinya gitu ya. Akhirnya dia kemudian pergilah dia ke Arkham Asylum ini. Nah, ini penggambarannya bagus nih. Ini waktu pas dia pergi ke sini, pas di gate-nya ini ada matahari, dia membaca tulisan Arkham gitu ya, di sini Arkham. Nah, pas waktu dia bacanya itu ada bayangan dirinya ini, bukan bayangannya tapi gambarnya adalah bayangan nantinya gitu. Nantinya dia bakal jadi ini Harley Quinn gitu. Tapi dia nggak tahu gitu kan. Jadi saya suka dengan penggambarannya ini oleh si artis di buku ini. Dan dia masuk aja ke rumah sakit ini, Arkham Asylum. Terus nanti dia akan mewawancari setiap pasien yang ada di sana gitu ya. Ini dia bertemu dengan dokter yang mengepalai Arkham Asylum, misalnya Dr. Hugo Strange. Hugo Strange juga sepertinya tidak terlalu berminat dengan teorinya si Harley gitu ya. Tapi ya dia bolehin aja lah, biarkan si Harley menjadi psikiater di sini di Arkham Asylum. Bahkan dia pun dapat kantornya cuman kayak di luar gitu ya. Ini kayak tangga darurat gitu, di sini ada pintunya. Terus nulisnya juga salah, ini Quinzel gitu. Jadi yang lucunya di buku ini beberapa kali ini orang-orang yang di sini itu termasuk yang ini ya, salah satu penjaganya di Arkham Asylum ini salah gitu. Namanya Bronson, tim Bronson. Dia salah menyebut namanya gitu karena susah gitu ya. Quinzel itu terlalu sulit untuk disebut. Terus kemudian bahkan yang lucunya itu ya ini, pas waktu dia melihat di namanya yang tertera di pintu kantornya itu Quinzel ditulisnya, Quinzel. Nah, dari sini kemudian mulailah dia
kerja sebagai untuk mewawancari. Dia pelajari dulu ya kasusnya yang sudah dikembangkan di sini. Ini si Poison Ivy, kemudian ini ada Croc, terus ada ini yang siapa yang namanya ya? Bukan. Saya agak lupa sih nama-nama yang lainnya penjahatnya. Pokoknya terus nanti tapi ini dia masih belum mewawancarai si Joker gitu. Nah, pada akhirnya terus sebelum itu dia pelajari dulu videonya si Joker waktu sebelumnya gitu ya, sama dokter yang lain. Katanya sih ada beberapa dokter yang sudah pernah mewawancarai Joker ini dan mereka menyerah gitu, karena kayaknya si Joker ini sulit untuk diubah gitu ya. Ini tidak, apalagi disembuhkan gitu, nggak mungkin. Jadi kayaknya dia kayak mau putus asa gitulah. Pas ini kayaknya bisa nggak ya saya melakukan ini gitu. Jadi terus dianya juga si Harleen ini jarang tidur gitu ya, insomnia gitu. Jadi dia ya jarang bisa tidur lah. Dia udah cobain macam-macam minum apa, tapi tetap aja sulit gitu. Nah kemudian ini dia bertemu sama Harvey Dent, yang seorang dihukum ya, prosecutor apa jaksa, yang nantinya jadi Two-Face, tapi ini masih normal, masih biasa saja, masih jadi Harley Dent juga kayak mengungkapkan teorinya gitu kalau, dan dia agak berlawanan juga dengan si teorinya si Harleen gitu untuk penyembuhan pasien gitu. Kalau si Dan ini masih percaya kalau mereka adalah monster gitu, kayaknya nggak bisa diubah gitulah. Oke. Kemudian di sini akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke bangsalnya ke selnya si Joker untuk mewawancarainya. Nah ini pertama kali ketemu si Jokernya mengira ini pasti kayak dokter-dokter sebelumnya gitu, sama aja, nggak ada bedanya. Tapi pas dia lihat kok ada yang, aku teringat sesuatu gitu, kayaknya pernah lihat kamu di mana ya, tapi ada sesuatu yang kurang gitu. Apa yang kurang? Terus dia takutin gini, dia bilang ada sesuatu yang hilang gitu, tapi dengan wajah yang mengerikan. Terus akhirnya si Harleen-nya ketakutan gitu. Terus dia, oh iya itu yang hilang itu wajah itu, karena sebelumnya kan dia udah pernah bertemu dengan Harleen di jalan itu. Yang dia lihat adalah wajah ketakutannya Harleen, itu yang dia ingat gitu. Kemudian ya, terus akhirnya mereka berbicara. Nah ini juga ada penggambarannya ini seperti ini, jadi kayak satu wajah, tapi ini sebenarnya dua, ini Harleen, ini Joker gitu. Saya suka dengan kayak gitu. Nah ini mau masuk ke buku 2, jadi ini buku satunya habis di situ, sekarang buku 2 berlanjut. Ini kayak mimpinya, ini kayak mimpi di masa depannya pas si Jokernya jadi pas lagi jahat, kemudian dibantuin sama si Harleen Quinzel pas dia ini kayak ini si polisinya ya. Terus udah gitu dari belakang si Harleen-nya, karena Harley Quinn ini kan ininya senjata signaturnya pakai pemukul kasti ya, pemukul bisbol. Nah ini Harley Quinn pas sudah jadi Harley Quinn. Sini kayak dia merasa kayak capek gitu ya, berhadapan dengan orang-orang yang di Arkham Asylum itu. Terus ini dapat telepon dari atasannya kalau dia
Komisioner Gordon itu katanya mau bertemu dengan dia gitu, ada yang mau diomongin gitu. Terus kemudian dia juga nyebutin kalau ada sesuatu nih di TV. Ternyata di TV ini adalah asal mula si Harvey siapa namanya tadi teh yang Two Face itu, Harvey Dent ya. Ini ada salah satu penjahat siapa namanya, Salvatore Salmaroni, tapi dia kayaknya dibela gitu ya sama polisi, karena polisinya juga udah termakan sama kayak korupsi gitulah. Jadi dia lebih membela sama penjahat yang kaya gitu. Si Harvey Dent ini dia tidak suka gitu dengan yang seperti itu. Terus kemudian ini kan kayak dikasih minuman sama polisinya si Maroni ini. Terus dia pas lagi berdebat gitu sama si Harvey, dia lempar minumannya ke mukanya. Ternyata minumannya mengandung semacam asam gitulah. Jadi terbakar si wajahnya si Harvey ini setengahnya. Dan ini di-sharein di TV gitu. Jadi kalau di Gotham ceritanya sudah biasa gitu untuk menampilkan yang kekerasan semacam ini. Tapi ya sebelumnya si pembawa beritanya selalu bilang kalau ini bakal mengandung unsur kekerasan gitu ya. Seperti itu. Jadi dia ini asal mulanya ini terbakar gitu, terus hari ini masuk ke rumah sakit. Terus di sini karena tahu ada penjahat yang seperti ini, terus ini ada kayak penjahat tapi sebenarnya ini adalah polisi. Dia kayak mau main hakim sendiri gitu ya. Mereka ini kan si ininya ditangkap nih, si yang tadi siapa, Salvatore Salmaroni, karena dia telah menyiram si Harvey dengan air keras. Terus dia ditangkap, dibawa. Ternyata di dalam mobilnya ini ada agen lain nih. Mereka membunuh si Salvatore ini, jadi bukan polisi sebenarnya. Mereka itu kayak bekas polisi yang udah capek gitu dengan tindak tanduk polisian di Gotham yang kayaknya nggak beres gitu memberantas kejahatan gitu. Akhirnya mereka punya jalan sendiri gitu, yaitu dengan membunuh aja penjahatnya, nggak usah dimasukin penjara. Tapi kemudian karena Batman ini sangat on the track gitu ya, pada jalur yang dia yakinilah benar, dia tidak suka dengan main hakim sendiri seperti ini. Ini dia nyerang juga nih, si Batman ini nyerang ke si agen polisi yang polisi tanda kutip ya. Ini ditangkap si agen polisinya ini. Ini pas ketemu kemudian beralih scene-nya si Harlin bertemu dengan si Komisioner Gordon, kepala polisi di Gotham. Terus dia ngajak Harlin ke ini wawancara. Sininya kan ditangkap nih yang tadi agen polisi jahatnya ini tangkap, terus diwawancara gitu di kantornya. Jadi mereka itu ngapain ya gitulah, mengungkapkan teorinya gitu. Jadi untuk apa dilindungi kayak gitu kan, mereka pasti akan jadi jahat-jahat terus gitu. Udah aja dibunuh gitu supaya cepat gitu. Dan dia yakin bahwa tindakannya tidak salah gitu, seperti itu. Kemudian nanti kalau kita ngobrol sama Batman gitu ya, terus dipanggil aja sama si Komisioner Gordon, si Batman-nya ini. Terus si Harlin nanyain ke Batman apakah orang-orang yang di Arkham Asylum itu bisa disembuhkan atau tidak gitu. Sebab dia masih yakin kalau mereka bisa disembuhkan, kayak gitu. Kemudian si Batman-nya setelah itu terus dia ngobrol aja sama si Komisioner Gordon.
Nah ini kemudian berlanjut ke tahap berikutnya, ini ketemu lagi sama si Harley-nya, ketemu lagi sama Joker. Dan ini Joker kayak ngomong macam-macam lah tentang penjahat, tentang teori-teori gitu. Mereka, dia juga sendiri merasa kayaknya aku juga ngapain untuk disembuhin kayak gitu, tapi si Harley-nya merasa ya gitulah, pokoknya dia punya keyakinan bahwa setiap orang bisa disembuhin. Terus pas waktu dia juga nih nanya nih waktu di kan pas awal mereka ketemu kenapa dia tidak ditembak gitu sama si Joker gitu, kenapa kamu tidak pull the trigger gitu. Terus si Jokernya bilang katanya, wah saya suka dengan your smile kayak gitulah, dan saya tidak akan keberatan kalau melihat senyummu lagi kayak gitu. Tapi terus dia di sini dia bilang sesuatu yang kayak serius gitu. Dia bilang, aku nggak bercanda, aku ingin sekali melihat kamu tersenyum lagi. Dan ini wajahnya yang kemudian membuat si Harley terpincut gitu ya. Ini juga dia jadi nggak bisa tidur gitu, susah tidur, kemikirin si Joker. Oh ternyata kayaknya dia bisa aja gitu baik. Terus kemudian ini beralih lagi ke sesi wawancara dengan yang lain, tapi si Harley-nya tidak terlalu konsen gitu ya. Dia karena terlalu mikirin Joker gitu, dia ada mulai tumbuh perasaan sukanya gitu ya. Ini kayak di sini sama si Croc, kemudian ini Penguin, kemudian ini siapa ini? Ini si Poison Ivy. Dia kayak nggak serius dengerin gitu ya, sampai di dokter gitu. Tuh dia kayak nggak konsentrasi. Pas ditanya sama si Pir di Arkham juga, kenapa dokter kamu nggak apa-apa? Oh ya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya dia mikirin Joker gitu. Terus udah selesai dengan mereka, terus akhirnya dia pergi ke bangsalnya si Joker, tapi si Jokernya lagi tidur. Terus dia kayak mengagumi gitu ya, mengagumi si Jokernya lagi tidur gini. Nah ini kemudian beralih ke yang si Harvey Dent. Ini waktu pas di rumah sakit, masih di perban gitu. Nih. Terus nanti akhirnya dia buka juga nih. Ini kenapa dengan wajahku, pas dia lihat di cerminnya gini gitu ya. Terus dia pergi juga, si Harvey-nya ini ditonton sama si Harley, nonton di TV gitu. Si Harvey Dent-nya mengadakan semacam jumpa pers gitu ya. Nah pas waktu jumpa pers ini kemudian dia membuka perban mukanya, dan akhirnya tampaklah wajah Two-Face, setengah manusia, setengah kayak setan gitu ya. Yang bekas siraman air kerasnya itu. Dan ini berlanjut lagi ke wawancara dengan si Joker. Nih. Jadi kalau wawancaranya ini si Jokernya kayak diikat gitu pakai rantai gitu ya. Pakai baju khusus, terus pakai rantai gitu. Ini atas permintaan si Harley juga gitu ya. Tapi masih diawasi oleh kamera gitu, jadi masih bisa ditonton oleh petugas di rumah sakitnya itu ya. Kemudian ini ada lagi nih setengah wajah itu, wajah Joker dan Harley. Terus ini bahkan sempet kayak si Harley-nya kayak ngebayangin gitu kalau dia yang jadi karena perkataannya si Joker gitu ya. Jadi seakan-akan si Harley-nya yang jadi pasien, si Joker yang jadi dokter. Nah pas yang di sini kemudian si Harley-nya dia melihat kamera gitu ya.
dia matiin aja nih kameranya, dia cabut itu ya kameranya biar mati gitu, jadi biar nggak ada yang lihat gitu. Terus akhirnya dia buka ininya yang di bajunya Joker. Dia biarkan Joker untuk membebaskan dirinya. Dianya juga sebenarnya si Arlene merasa ini bener nggak ya tindakan saya yang seperti ini gitu ya. Akhirnya terus si Jokernya mendekati dari belakang, terus dia bilang terima kasih gitu. Karena ini yang seperti gambar yang tadi di belakang yang dust jacket, dia peluk gitu sama si Joker. Nah ini akhir dari buku 2. Sekarang ini buku 3. Ini masih mimpi-mimpi, gimana dia sudah kayak ada perasaan gitu ya sama si Jokernya, perasaan suka. Ini waktu pas ini sama si Dr. Strange yang ketua kepala dokter di Arkham. Dia marah, kenapa kamu mencabut kamera gitu ya, soalnya dia pengen lebih, kalau pakai kamera nanti dia beralasannya pasiennya akan merasa diawasi gitu. Padahal sebenarnya ada sesuatu gitu kenapa dia melakukan itu. Jadi waktu ini yang kelanjutannya tadi, jadi kemudian mereka kayak bercumbu begini ya, terus jadi kayak si Harley-nya jadi sama si Joker jadi saling suka begini. Nah pas waktu nggak lama seperti pas lagi ketawa-ketawa gini, terus orang yang di luar gitu karena tahu ini ada apa ya, kok nggak ada suaranya, terus kameranya mati, jadi ditanya gitu, ada sesuatu gitu bisa saya bantu. Wah ini si Jokernya lagi dilepaskan jaket ininya, pengamannya, jawab pakai lagi jaketnya, suruh pakai lagi, terus tapi nggak semuanya sama dia dikunci gitu, cuman belakang. Terus ditanya ada sesuatu masalah gitu. Oh tidak apa-apa, kami nggak apa-apa. Oke. Si Harley-nya berbohong gitulah. Terus ya sudah, akhirnya si sipirnya keluar lagi, terus mereka ketawa-ketawa gitu. Dan di sini mulai terbentuk si Arlene-nya mulai kayak tersenyum gitu. Jadi kayak ini awal mula terbentuknya perasaan suka. Oke, ini berlanjut lagi ke si Harvey Dent ya. Ini setelah jadi Two-Face. Nah, ini kemudian ini yang si Harley-nya masih melanjutkan sesi dengan si Joker, tapi sekarang sudah tidak dikunci-kunci gitu karena ya gitulah. Tapi orang lain nggak tahu gitu karena kameranya dimatikan. Terus pada suatu saat bahkan ada ini si Batman datang ke sini gitu, ke Arkham. Dia menanyakan sesuatu ke si Joker gitu lah. Terus si ininya marah gitu. Kenapa Batman datang ke sini gitu. Dia jadi kayak nggak suka gitu sama si Batman juga dengan pendekatan yang dilakukan Batman. Dia lebih karena mungkin karena juga tertutup oleh perasaannya kepada si Joker ini gitu ya. Dan yang lebih akhirnya memuncaknya di sini, terus dia pacaran gitulah sama si Joker, bercumbu. Dan dia kayak berada di langit ketujuh begitu ya. Terus ini berbalik lagi ke Harvey. Si Harvey-nya ini pokoknya dia kayak punya teorinya, udah aja
semua orang di Arkham dibebaskan saja gitu. Nanti biarkan orang melihat sendiri gitu, biarkan rakyat melihat sendiri nanti siapa yang akan memberikan pengadilan gitu kepada orang-orang yang di Arkham. Jadi nggak usah dipenjarain gitu, nggak usah dimasukin rumah sakit gitu. Terus ini ceritanya ini siapa, Poison Ivy ya. Pas kalau Poison Ivy itu kalau nggak dikasih pasir gitu atau tanah, dia biasa aja gitu, nggak ada kekuatan. Begitu dikasih pasir dia jadi aja. Oke, itu sini juga Penguin juga semuanya dibebasin, masuk Joker. Terus pas waktu Harley datang lagi, ini kenapa? Pokoknya lagi gawat gitulah. Ini kasih tahu sama si Commissioner Gordon juga, ini si Bane ya. Dia lagi gelut sama Batman. Batman ini jadi dia yang harus ngurusin semuanya nih. Nah ini pas yang ini si Croc nih, salah satu penjahatnya ini, hampir dia mau membunuh si Harley ya, tapi Harley diselamatkan sama si Poison Ivy. Terus ini si Harley-nya sempat ketemu sama si Harvey Dent. Dia marah-marah gitu, kamu yang membebaskan mereka gitu ya, macam gitu. Jadi kayak si Harvey Dent ini kayak ada dua, karena wajahnya dua gitu. Kalau lagi ini tulisannya normal gitu ya. Nah, pokoknya bentuk tulisannya normal. Jadi ini adalah salah satu karakternya, ini karakter yang jahatnya gitu. Jadi ada dua gitu, tulisannya juga beda gitu, fontnya. Jadi dia kayak punya dua kepribadian. Oke. Terus pokoknya ini semua penjahatnya dilepas gitu ya, atau melepaskan sendiri gitu, bantu sama si Harvey Dent dan komplotannya. Kemudian ini ketemu lagi sama si Harley. Dia mau mencoba menyelamatkan, kan ini kan ada lagi nih si sipirnya nih. Tapi si Harley mau membela gitu, karena dia tadinya di sini dia pikir si Joker ini bunuh Harvey gitu, padahal sebenarnya dia menyelamatkan si Harley gitu. Nah tapi pas waktu lagi ini kan si Harley-nya mencoba menyelamatkan si Joker gitu supaya dari si sipir ini, tapi terus kelepasan. Si sipir ini kayak dia karena udah benci sekali sama si Joker, dia juga membunuh Joker gitu ya. Terus kemudian si Harley dia ambil pistol, terus dia kayak kelepasan. Dia sendiri nggak pernah pakai pistol sebelumnya, hanya dia terus nembak gitu ya, kena ke si sipirnya ini sampai mati. Dia merasa bersalah gitu kan. Wah, apa yang terjadi? Tapi kemudian timbullah karena si Harley ini udah capek, atau kan mungkin juga karena dia tidak pernah tidur, kemudian pekerjaannya seperti itu, harus berhadapan dengan orang-orang gila gitu ya. Akhirnya dia kemudian terbentuk juga gitu pikiran-pikiran anehnya gitu, karena dia juga telah membunuh si sipir ini. Akhirnya dia terus ketawa. Ini jadilah dia, ini asal mulanya. Terus dia kemudian ciuman lagi sama si Joker. Ini asal mulanya dia akan menjadi Harley Quinn gitu. Ini Batman di kantornya, di Batcave, dan dia mengungkapkan, dia melihat videonya waktu pas selama Harley mewawancari Joker pas awal-awal gitu ya. Ternyata berdasarkan analisis Batman gitu, kalau si Joker ini sebenarnya dia mempengaruhi, dia berbohong gitu. Apa yang dia katakan ini sebenarnya dia
mengikuti ucapan orang lain gitulah. Jadi supaya dia sebenarnya si Joker ini mempengaruhi si Harleen gitu, supaya si Harleennya jadi suka sama Joker, dan dia bisa menggunakan Harleen supaya bisa kabur dari Arkham gitu, karena si Joker ini sangat pintar gitu ya untuk mengelabui orang. Jadi yang dikelabuinya juga nggak tahu gitu ya, padahal dia sangat cinta gitu sama si Joker pas ini. Dan akhirnya dia jadilah di sini akhirnya si Harleen Quinzel jadi Harley Quinn gitu. Oke, kemudian di sini ada gambar-gambar yang lain. Ini ada kayak semacam alternatif untuk sampulnya, tapi yang dipakai adalah yang itu, bukan yang ini. Jadi ditempatkannya di belakang. Terus ini adalah development ceritanya yang dibuat sama si artisnya buku ini. Buku 1, buku 2, buku 3 gitu. Oke, semacam itu. Dan selesai. Oke, sampai di sini dulu. Jadi ini ceritanya cukup panjang. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kalau pengen subscribe. Oke, dah. Sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.